Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh, selamat datang kembali di AMH Channel. Di video kali ini kita akan mengulas mobil hatchback atau city car. Kalau teman-teman sedang mencari city car yang paling layak dibeli di harga 80 juta rupiah, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Terima kasih. Di deretan pertama ada Toyota Yaris tipe S Limited transmisi matic tahun 2006. Hatchback keluaran Toyota ini adalah varian tertinggi dari Toyota Yaris generasi pertama. Tidak seperti pesaingnya dan tidak seperti kebiasaan Toyota yang pelit fitur, di varian S Limited ini hampir semua fitur disematkan. Sehingga jika dibandingkan dengan Yaris terbaru pun, Yaris bakpao ini tidak kalah. Sebut saja sudah dilengkapi dengan fitur ABS, airbag, dan yang paling keren adalah sudah keyless dan start-stop engine button. Kami rasa ini salah satu hatchback lawas yang paling pantas untuk diincar. Apalagi ini merek Toyota yang terkenal dengan perawatan yang mudah dan terjangkau. Untuk kode mesinnya 1 NZFE 1498cc 4 silinder 16 katup DHC VVTi. Tenaga maksimalnya 107 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 142 Nm di 4200 rpm. Transmisi matic 4 speed dan berpenggerak roda depan. Sementara untuk fiturnya antara lain adalah Smart Key, Power Window, Start Stop Engine Button, Electric Mirror dengan Electric Retract, Tilt Steering, Dual SRS Airbag, setir sudah dilapisi kulit, Head Unit terintegrasi, AC Single Blower, Head Adjuster di kursi driver, rem cakram depan belakang dan sudah ABS EBD plus BA, separator bagasi dan lampu bagasi, ban cadangan full size, rear wiper dengan rear defogger, dan LED stop lamp. Untuk kelebihannya adalah desainnya sporty dengan tambahan body kit. Di varian lain ini tidak ada. Mesin bandel dan handal, akselerasi tergolong responsif, perawatannya mudah dan terjangkau, spare part-nya banyak dan murah, handling cukup stabil, feedback setir cukup baik, suspensi tergolong empuk, fitur tergolong paling banyak, laci-laci penyimpanan sangat banyak, dan pelipatan kursi baris kedua 40-60 dan recliningnya bisa disesuaikan. Untuk kelemahannya menurut kami, desainnya membulat bukan selera semua orang. Kabin dan bagasi rada sempit, respon tuas gasnya sering dikeluhkan, suara ban rada keras masuk kabin apalagi di jalan kurang rata. Konsumsi BBM dalam kota cukup boros, sekitar 9-10 km per liter. Tapi untuk rute luar kotanya cukup irit nih teman-teman, sekitar 13-16 km per liter. Toyota Yaris tipe S Limited transmisi matic tahun 2006 masih jadi primadona untuk ukuran mobil lawas. Mungkin karena fiturnya yang masih bisa bersaing dengan mobil baru di kelasnya, sehingga harganya cukup stabil di pasaran. Sekarang ini harga terendahnya pun sudah sekitar 77 juta rupiah, dan untuk pajak per tahunnya sekitar 2,5 juta rupiah. Yang kedua ada pesaing beratnya, Honda Jazz tipe S iVTEC transmisi matic tahun 2008. Honda Jazz bisa dikatakan sebagai mobil hatchback paling diminati hampir 2 dekade terakhir ini di Indonesia. Walaupun mendapatkan perlawanan ketat dari Yaris sejak 2006, sampai sekarang untuk model generasi pertama ini masih sangat banyak penggemarnya. Dari segi fitur memang masih kalah dari Yaris, namun Honda Jazz sangat disukai dari desainnya. Tapi sebenarnya keduanya punya fanbase yang hampir sama kuat. Ada dua tipe mesin di generasi pertama ini, yaitu IDSI dan VTEC. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas yang bermesin VTEC yang sangat terkenal dengan karakter yang kencang. Mesin VTEC ini berkode mesin L15A 1500cc 4 silinder 16 katup SOHC iVTEC. Tenaga maksimalnya 118 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 145 Nm di 4800 rpm. Transmisinya matic 4 speed CVT dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, electric mirror, pedal shift di setir, tilt steering, electric power steering, head unit double din, AC dengan arah semburan lengkap dan heater, head adjuster di kursi driver, lampu bagasi, ban cadangan full size, rear wiper dengan rear defogger, dan LED stop lamp. Kelebihan mobil ini menurut kami adalah desainnya sporty dan timeless, mesin bandel dan bertenaga, perawatannya mudah dan terjangkau, harga spare part-nya cukup murah, akselerasinya responsif, handlingnya tergolong stabil, pelipatan kursi belakang 40-60 dan bisa dilipat rata bagasi.
kabin dan bagasi tergolong luas, konsumsi BBM-nya tergolong irit. Rute dalam kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter, dan untuk rute luar kota sekitar 15-17 km per liter. Menurut kami kekurangan mobil ini adalah minim akomodasi, cup holder hanya 3 buah saja, tapi di pintu tidak ada sama sekali. Ground clearance tergolong rendah, bantingan suspensi cenderung keras, suara ban masih terdengar di kabin. Transmisi Matic CVT-nya sudah banyak yang mulai bermasalah. Honda Jazz VTEC tipe S transmisi Matic tahun 2008 di pasar mobil bekas harga terendahnya sudah sekitar 89 juta rupiah saja, dan untuk pajaknya sekitar 1,9 juta rupiah. Yang ketiga, Chevrolet Aveo tipe LT transmisi Matic tahun 2013. Chevrolet Aveo generasi kedua ini hadir sejak tahun 2012. Chevrolet kali ini bisa dikatakan cukup berani mendesain Aveo ini dengan gaya ala custom modifikasi. Dan menurut kami ini cukup berhasil ya. City car ini termasuk yang paling laris di dunia. Namun sayangnya di Indonesia mobil ini cukup sulit bersaing dengan merek yang sudah besar. Walaupun demikian, hatchback dari Chevrolet ini bisa jadi pilihan jika teman-teman bosan dengan merek itu saja. Untuk mesinnya, Ecotec 1389cc 4 silinder 16 katup THOAC MPFI. Tenaga maksimalnya 100 horsepower di 6000 rpm dan torsi maksimalnya 130 Nm di 4000 rpm. Transmisinya Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan rem ABS EBD-BA, power window, electric mirror dengan electric retract, auto headlamp, speedometer digital, audio steering switch, dual SRS airbag, tilt steering, head unit terintegrasi, AC dengan pengaturan arah semburan lengkap, separator, lampu bagasi, dan tempat penyimpanan tertutup. Untuk kelebihan mobil ini menurut kami adalah desainnya sporty dan agresif, mesinnya cukup bandel, suspensinya tergolong empuk, ruang kabin tergolong luas, kekedapan kabin cukup baik, headrest belakang adjustable, pelipatan kursi belakang sudah bisa 40-60 dan sudah bisa rata bagasi. Sementara untuk kekurangannya menurut kami tenaganya masih kurang responsif. Spare part dan perawatan relatif mahal, kursi belakang sangat minim akomodasi, dan konsumsi BBM-nya rada boros karena untuk rute dalam kota saja hanya sekitar 8-9 km per liter. Sementara untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 11-12 km per liter saja. Chevrolet Aveo tipe LT transmisi Matic tahun 2013 ini harganya sekarang sudah ada yang menjual sekitar 78 juta rupiah dengan pajak per tahun sekitar 1,8 juta rupiah. Yang keempat ada Toyota Etios Falco tipe E transmisi manual tahun 2014. Etios Falco ini berada di persaingan Honda Brio dan Daihatsu Sirion. Namun sayangnya kehadiran Etios Falco tidak begitu diterima. Banyak yang mengatakan mobil ini tidak punya desain yang berkarakter. Orang-orang malah lebih menyukai Toyota Agya. Ditambah lagi kualitas material bodi yang tipis dan fitur yang biasa saja membuat orang berpikir ulang untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Namun secara durabilitas dan performa mobil ini tidak buruk, layaknya mobil Toyota pada umumnya, dan secara kelas tentunya ini bukan LCGC. Tapi satu hal yang unik dari mobil ini, dia tidak punya varian transmisi Matic, padahal ini sebuah city car. Etios Falco memakai mesin berkode 3NR FE 1197cc 4 silinder segaris 16 katup DHOAC EFI. Tenaga maksimalnya 78 horsepower di 5600 rpm dan torsi maksimalnya 104 Nm di 3100 rpm. Transmisinya 5 speed manual dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan power window, dual SRS airbag, head unit double din, AC dengan pengaturan arah semburan lengkap, separator bagasi, wiper belakang. Mobil ini punya kelebihan dari mesinnya yang bandel dan mudah dirawat. Akselerasinya cukup responsif, handlingnya cukup stabil, ruang kabin dan bagasi lega, suspensinya tergolong empuk, tuas kopling sangat ringan, headrest sudah adjustable depan belakang, dan pastinya mobil ini masih tergolong muda ya teman-teman. Sementara untuk kekurangannya menurut kami adalah desainnya kurang menarik dan plat bodinya tipis. Mesinnya masih konvensional belum VVTi, gear ratio kurang cocok untuk ditanjakan, lampu utama dikeluhkan kurang terang, atap cukup berisik saat hujan, kekedapan kabin kurang bagus, tidak punya varian transmisi Matic,
dan wipernya model satu bilah, mirip kepunyaan Datsun Go. Untuk konsumsi BBM-nya sendiri, rute dalam kota bisa didapat sekitar 12-14 km per liter. Sementara untuk rute luar kota bisa didapat sekitar 15-16 km per liter. Toyota Etios Falco tipe E transmisi manual tahun 2014, harga terendahnya sekarang sekitar 79 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 1,7 juta rupiah.